Insiden beruntun dalam sepekan terakhir ini memicu tekanan diplomatik yang lebih kuat dari Indonesia agar UNIFIL dan Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi menyeluruh serta memastikan protokol keamanan ditingkatkan secara signifikan bagi seluruh kontingen di lapangan. Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional FH UGM, Heri Bertus Jaka Triana. Prof Jaka, selamat petang. Selamat petang, Mas Dibo. Selamat petang, pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Prof Jaka. Prof Jaka mengingat ini adalah insiden ketiga dalam sepekan. Prosedur hukum internasional apa yang sebenarnya paling efektif untuk mendesak Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi independen yang transparan? Saat sekarang, Dewan Keamanan sudah melakukan investigasi. Saatnya seluruh troop contributing countries di Lebanon itu melakukan apa yang disebut sebagai communications kepada UNDPKO di level strategis untuk mereview, untuk melakukan investigasi dalam waktu yang secepat-cepatnya, biasanya memerlukan waktu sekitar 21 hari atau 3 minggu. Nah, karena kejadian ini sudah berlangsung terus berulang, alangkah baiknya saat sekarang para komandan ataupun komandan UNIFIL di Lebanon itu mengaktifkan contingency plan clauses yang ada di dalam status of force agreement yang ada di UNIFIL di Lebanon. Saya kira ini sebagai langkah antisipasi yang kami rasa perlu untuk segera dilakukan penarikan misalnya pasukan-pasukan yang ada di daerah konflik ataupun daerah-daerah yang menjadi serangan Israel untuk ditarik di headquartersnya UNIFIL di Lebanon. Saya kira ini langkah-langkah yang harus secara simultan dilakukan di level strategis di New York tekanan, lalu di operasional di troop contributing countries, lalu di taktis di Lebanon mengaktifkan contingency plan itu sambil kita menunggu investigasi yang ada. Apa yang dilakukan Panglima saya kira tepat untuk menghindari risiko jatuhnya korban yang lebih banyak untuk kontingen kita. Oke, artinya untuk saat ini yang didesak adalah proses kecepatan dari investigasi independen yang kemudian sudah dilakukan PBB, termasuk juga rencana kontingensi yang sebaiknya itu dilakukan. Tetapi pertanyaannya, Prof Jaka, apakah pemerintah Indonesia dapat menggunakan instrumen hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa mengganggu mandat misi perdamaian yang sedang berjalan? Saya kira itu akan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Satu, Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kejadian ini terjadi karena Indonesia bertugas melaksanakan tugas khusus atau mandat PBB sebagai anggota PBB, sehingga kaitannya dengan hukum internasional yang terjadi adalah Indonesia itu mewakili PBB dan kejadian ini adalah kejadian yang melibatkan PBB dengan negara anggota PBB langsung, yaitu antara Lebanon dengan Israel. Untuk itu, channel diplomatik yang bisa digunakan saat sekarang adalah sudah tepat bahwa pemerintah Indonesia melakukan komunikasi, pressure diplomatik, tuntutan, pengutukan, dan juga menginstruksikan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk segera melaksanakan apa yang disebut sebagai contingency plan yang ada itu. Perwakilan kita di Lebanon saya kira juga telah bekerja dengan baik untuk memantau, memberikan report kepada pemerintah, kepada Mabes TNI, dan saat sekarang kami tahu bahwa di Puskodal dan juga PMPP TNI, laporan tiap hari itu menjadi olahan untuk mengambil keputusan untuk Indonesia sebagai troop contributing countries. Prosedur ini yang bisa dilakukan sambil kita menunggu investigasi secara langsung oleh Dewan Keamanan terkait dengan insiden yang secara terus-terusan ini terjadi. Saya kira saatnya mengaktifkan clause contingency plan di dalam status of force agreement di antara Indonesia dengan UNIFIL tersebut. Oke, tetapi ketika kita berbicara terkait dengan hukum internasional, bagaimana hukum humaniter internasional memandang serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang jelas-jelas menggunakan atribut PBB dan tidak terlibat dalam kombat aktif? Serangan terhadap pasukan PBB melalui Statuta Roma itu diterima sebagai war crimes. Nah, saat sekarang indikasi serangan Israel terhadap peacekeepers military forces ini tergantung nanti faktual di lapangan seperti apa, tapi secara umum dalam hukum internasional serangan terhadap anggota peacekeepers itu dapat dikualifikasikan sebagai war crimes ketika efektif faktual di lapangan terjadi kontak senjata antara para pihak yang bertikai. Saya kira situasi di Lebanon saat sekarang memang masuk di dalam kualifikasi international armed conflict, walaupun pihak-pihaknya mendina itu, entah itu Israel ataupun Hizbullah ataupun Lebanon, tetapi faktual hukum humaniter internasional berlaku dan dapat diterapkan war crime ketika betul-betul pelaku penyerangan ini dilakukan oleh Israel, maka faktual dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban negara ataupun pertanggungjawaban individu melalui Statuta Roma yang ada.
Oke, yang kita tunggu adalah hasil dari investigasi independen yang saat ini tengah dilakukan. Tetapi kalau kita berbicara soal sejarah Prof. Jaka, apakah bisa PBB menghukum negara yang kemudian menyerang pasukan perdamaian? Saya kira apa yang terjadi di tragedi The Fall of Srebrenica tahun 1996-1998, lalu apa yang terjadi di Somalia yang filmnya kita lihat The Black Hawk Down misalnya ya, langkah-langkah yang dilakukan pertanggungjawabannya itu adalah sifatnya langsung dari organisasi internasional yaitu PBB kepada negara yang melanggar ketentuan bahwa tugas peacekeeping itu kan basisnya itu konsen dari negara yang akan diterjunkan pasukan itu. Maka status dari keanggotaan PBB itulah yang nanti akan menentukan seberapa jauh pertanggungjawaban negara terhadap organisasi internasional yaitu PBB itu. Oke. Alternatif yang kedua, ada yang disebut sebagai United Nations Protective Personnel, yang ini juga menjadi instrumen hukum internasional yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan indikasi awal terkait dengan pertanggungjawaban negara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum organisasi internasional, terutama PBB di wilayah negara itu. Sehingga pertanggungjawabannya adalah negara sebagai anggota PBB yang memiliki kewajiban untuk menjaga, menghormati hak dan kewajiban di dalam piagam PBB tersebut, Mas. Oke, tapi secara spesifik Prof. Jaka, pertanggungjawaban ini bentuknya seperti apa? Satu, nanti yang paling umum adalah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang ini sudah menjadi jurisprudensi internasional. Apa yang terjadi dengan The Fall of Srebrenica, ada resolusi 1038 ya, 1040 itu kan menghukum negara Bosnia dan Herzegovina yang pada waktu itu membantai suku Muslim minoritas yang ada di sana. Ya. Bentuknya adalah adanya resolusi Dewan Keamanan sebagai satu bentuk keputusan hukum organisasi internasional terhadap negara sebagai anggota organisasi internasional tersebut. Oke, baik. Dengan kondisi seperti ini, Prof. Jaka, apakah Indonesia harus segera melakukan evaluasi terkait dengan pengiriman pasukan perdamaian ke Libanon? Saya kira harus, Mas. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang betul-betul menimpa pasukan Garuda kita, itu adalah yang terjadi di level taktis. Maka rule of engagement itu harus dilihat kembali, satu. Lalu yang kedua, kesetaraan atau kesamaan dengan status of force agreement yang ada di Libanon, saya kira ini juga perlu dilihat kembali. Lalu yang ketiga, status of mission agreement, yang ini antara PBB, UNDPKO dengan Libanon, saya kira ini menjadi sebuah saat momentum yang tepat untuk bisa melihat dan juga meningkatkan mandatnya atau yang kita sebut sebagai advocacy untuk meningkatkan mandat UNIFIL di Libanon atau creeping mandate itu bisa diubah karena situasi di lapangan itu sudah berbeda. Yang ini membawa dampak yang luar biasa kepada troop contributing countries yang membawa merendahkan marwah organisasi PBB untuk menegakkan keamanan perdamaian internasional. Saya kira contingency plan lalu perubahan mandat itu menjadi sebuah alternatif yang dapat dilakukan oleh semua negara yang terlibat di sini, terutama Indonesia. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, Prof. Heribertus Jaka Triana telah bergabung di Kompas Petang. Sama-sama.